Pertama adalah Bapak Dirjen Kementan, Pak Dr. Suwandi, kemudian ada Ketua Umum Asbenindo, Bapak Riki Gunawan. Para narasumber ada Bapak Dr. Rahmat, Direktur Budidaya Serealia, kemudian Dr. Rozik Himawan, Kepala Pairbatan, salam kenal Pak. Kemudian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, ada Bapak Insinyur Ronaldi. Kemudian Bapeda Kabupaten Klaten, Bapak Umar Said, Dashud. Dan kakak saya, uda saya, Dr. Sobrizal, Pemulia Handal, Pemulia Padi Handal dari Batan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih memberi kesempatan saya menjadi salah satu pembahas dalam kegiatan webinar ini dengan tema peran Iptek Nuklir dalam perbaikan varietas lokal. Menarik sekali. Sudah kita dengar paparan baik dari Dr. Rahmat, Dr. Rozi, kemudian ada Pak Kepala Dinas, ada dari Bapeda juga, termasuk dari Bapak Suwandi. Ya. Ada dua kata kunci yang menarik dari webinar ini adalah nuklir, yang tadi dikatakan dalam tanda petik itu sesuatu yang mengerikan. Ternyata setelah penjelasan yang sangat detail sekali dari Bapak tadi Dr. Sobrizal, kita bisa mendengarkan bahwa dengan teknologi nuklir itu kita bisa melakukan banyak perbaikan terhadap varietas-varietas tanaman kita. Dalam hal ini padi lokal. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, saya mungkin tidak akan memakan waktu yang lama. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa sedikit sejarah, bahwa saya mulai melakukan eksplorasi dan karakterisasi padi lokal Sumatera Barat itu, ini sedikit sejarah saja, pada tahun 2007, di situ saya memperoleh sekitar 199 genotipe varietas lokal, jumlah yang sangat banyak. Cuma saya agak ragu, apakah memang benar, karena menurut saya terlalu banyak. Jadi dari satu provinsi ada 199 varietas lokal. Kemudian saya coba analisis DNA. Ternyata hanya ada 45 genotipe. Kenapa demikian? Karena memang ternyata setiap daerah bisa memberi penamaan yang berbeda pada varietas yang sama, varietas lokal yang sama. Ya bisa saja si A yang asalnya Solok, kemudian dia datang ke saudaranya yang di Agam, di sana ada padi bagus, dia minta, kemudian ditanam di Solo, dia lupa tanya namanya, karena namanya yang memberi adalah Ujang, maka diberi nama Ujang Solo. Padahal di Agam sendiri namanya lain. Jadi sangat wajar, namanya sangat banyak, ya sangat banyak, pada sudutnya 199. Tapi setelah saya analisis DNA, itu hanya kurang lebih 45 genotipe yang menunjukkan betul-betul berbeda secara genetik. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Sobrizal atau oleh pembahas sebelumnya, oleh narasumber sebelumnya, bahwa setiap masyarakat daerah itu punya preferensi sendiri terhadap berasnya. Contoh di Sumatera Barat. Sumatera Barat ini memiliki masyarakat Sumatera Barat itu sangat khas, di mana rata-rata atau bisa dikatakan sebagian besar itu memiliki tekstur berasnya perak. Meskipun provinsi masyarakat di sekitarnya seperti Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara atau Riau pun dia menyukai beras yang pulen. Tetapi di Sumatera Barat itu masyarakatnya sangat menyukai beras yang bertekstur sporak. Bahkan di antara kabupaten pun preferensi terhadap beras perahnya, dalam tanda petik beras perahnya, itu juga bisa saling berbeda. Beras perah yang di Pariaman, Kabupaten Pariaman itu mungkin tidak akan disukai oleh saudara-saudara kita yang berada di Solok Selatan, atau tidak disukai dari saudara-saudara kita yang di Agam. Jadi memang khas sekali preferensi masyarakat Sumatera Barat terhadap berasnya itu sangat khas sendiri. Sama seperti tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Sijunjung, bahwa masyarakat Sijunjung memang sangat suka sekali pada lampai kuning Sijunjung. Beda dengan mungkin Solok, masyarakat Solok akan lebih suka anak daro.
Jadi preferensi masyarakat itu sangat-sangat menentukan sekali. Nah, kemudian dari hasil apa saya eksplorasi itu, saya coba menyusun kegiatan pemulihan padi lokal Sumatera Barat. Ada 2 pendekatan memang yang saya lakukan, tadi sudah sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Subrizal. Ada pemulihan konvensional melalui persilangan biasa saja, dan kemudian ada juga pemulihan mutasi khususnya untuk merubah karakter-karakter yang tidak terlalu banyak ya. Nah, terutama tadi ditekankan juga memang paling utama karakter-karakter yang ingin diperbaiki pada padi lokal khususnya secara umum itu adalah memang umurnya yang panjang, 5, 6 sampai 7 bulan. Terus tinggi yang sangat luar biasa. Di daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Riau, saya pernah mendapati pada saat saya melakukan eksplorasi padi lokal yang memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan lebih dari 2 meter, dan itu masih ditanam hingga saat ini. Saya coba tanya alasannya kenapa ibu masih menanam itu. Alasannya sangat sederhana, karena memang rasa nasinya enak ya, preferensi itu tidak bisa tergantikan. Kemudian saya melakukan pemulihan padi lokal. Saya mulai bekerja sama dengan Batam kurang lebih sekitar 2004, sudah cukup lama. Ya, 2009 saya membimbing mahasiswa bersama dengan Dr. Subrizal ini. Rata-rata mahasiswa saya itu yang bimbing melakukan penelitian mutasi itu mesti bimbingannya saya dengan Pak Dr. Subrizal. 2009 kami melakukan beberapa mutasi pada varietas Junjung, kemudian 2012 padi beras hitam, 2015 ada padi beras merah dari Sumut. Kalau tadi yang Junjung dan beras hitam itu dari Sumatera Barat. Kemudian 2015 padi beras merah dari Sumatera Utara, Sigambiri, ini sudah di PVT-kan seingat saya. Kemudian 2016 sampai sekarang saya sedang melakukan perbaikan pada karakter padi beras merah Sumatera Barat yang nama lokalnya adalah Sigah. Jadi dia sama secara umum, rata-rata adalah memang dia karena tinggi, dan kemudian karena memang umurnya sangat panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendengar tadi bahwa varietas lokal itu merupakan aset yang sangat berharga, sehingga memang secara bersama kita harus melakukan pelestarian. Ya. Kenapa demikian? Ya, varietas unggul pun pada dasarnya itu dibentuk oleh sebagian ada sumbangan dari varietas lokal. Artinya apa? Varietas lokal bisa bertindak sebagai sumber keanekaragaman hayati. Ya, pemulihan tidak akan pernah berhasil apabila ya, itu memang benar-benar harus dipertahankan keberadaannya, dilestarikan dalam rangka memang sebagai genpool, penyediaan sumber-sumber keanekaragaman karakter, keanekaragaman gen yang bisa suatu saat sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu harus ada kebijakan dan perlindungan terhadap varietas lokal. Kenyataannya sampai sekarang memang hanya pada daerah-daerah tertentu, contohnya di Sumatera Barat, ya, karena Sumatera Barat khas sekali di masyarakat yang menyukai beras perang, maka keberadaan varietas lokal yang preferensinya masih disukai oleh masyarakat itu masih terjaga. Kita bisa ke daerah-daerah di Sumatera Barat, di pelosok-pelosok, itu keberadaan varietas lokal betul-betul masih sangat terjaga. Nah, kemudian juga kita memang perlu ada edukasi. Ada edukasi ke Pemda, ke pengelola daerah, masyarakat tentang pentingnya varietas lokal. Ini juga tidak semua seperti Kepala Dinas di Junjung yang betul-betul punya care ya terhadap varietas lokal yang ada di daerah. Tidak semua. Ya. Beberapa kita memang sekarang sudah mungkin karena selalu sering dari Kementerian Pertanian, dari PVT selalu melakukan sosialisasi dan sebagainya, maka sekarang varietas lokal sudah mulai banyak meningkat, sudah banyak mulai didaftarkan dan sebagainya.
Kemudian juga saya rasa memang perlu adanya pelibatan peran pelajar ataupun mahasiswa di dalam rangka penempatan plasma upah dan varietas lokal. Ini penting sekali ya, pembelajaran dan sebagainya, mereka harus tahu bahwa di daerahnya seringkali mereka mungkin karena abainya di daerah-daerah tertentu yang mereka punya potensi varietas lokal, mereka sendiri tidak tahu. Harus ada edukasi pada mereka, mungkin pada mata-mata politik tertentu, mata-mata pelajaran tertentu, kita harus menyisipkan bagaimana pentingnya penyelamatan plasma upah. Kemudian PVTPP Kementan juga sekarang sudah ini dalam waktu yang bersamaan sebenarnya saya mendengarkan ada satu lagi webinar yang dari PVTPP mengenai pendaftaran varietas lokal. Ya. Jadi sekarang PVTPP juga sudah jemput bola di mana-mana melakukan kegiatan bagaimana melakukan pendaftaran varietas lokal. Tadi Pak Dr. Sobijal sudah mengatakan bahwa di padi pun ada lebih dari 2.500. Kalau data yang saya peroleh di Balit Bio saat itu angkanya sudah mendekati 3.000 varietas lokal padi yang ada di Indonesia. Jumlah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan apakah masyarakat ataupun Pemda setempat mempertanyakan apa sih keuntungannya jika varietas lokal itu tersebut didaftarkan. Banyak sekali di sini ya tumpang tindih, saya pikir ya pemahaman, entah salah paham, entah gagal paham, merasa bahwa varietas lokal ya biasa-biasa saja, ya tidak memiliki arti yang penting. Memang mungkin saat ini belum memiliki arti ekonomi yang penting, tapi suatu saat dia bisa menjadi hal yang sangat berarti, apalagi kalau memang dia menjadi nanti varietas turunan mungkin esensial. Nah, di dalam hal pengembangan varietas lokal ada beberapa catatan yang perlu kita simak bersama. Yang pertama adalah pemurnian. Ya, varietas lokal tidak seluruh yang ada sekarang berkembang belum tentu 100% masih murni. Ya, masih murni. Oleh karena itu baik Pemda ataupun dinas terkait setempat itu kalau ingin mengembangkan varietas lokal, maka langkah awal adalah memang harus betul-betul melakukan pemurnian, dan kemudian dari hasil pemurnian itu melakukan pendaftaran varietas lokal, dan ini bisa dilakukan oleh Pemda atau dinas terkait. Kemudian selanjutnya, apabila pemurnian dan pendaftaran varietas lokal sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah memang melakukan perbaikan. Ini berdasarkan tadi sudah sampaikan bahwa varietas lokal sebagian besar kita hanya memperbaiki 1-2 karakter saja, sehingga pemulihan melalui induksi mutasi menjadi pilihan yang menarik, menjadi pilihan yang tidak ribet. Karena kalau kita melakukan konvensional breeding itu waktunya akan lebih lama, ya akan lebih lama kalau hanya untuk memperbaiki 1 atau 2 karakter saja. Sehingga perbaikan karakter melalui induksi mutasi itu menjadi pilihan yang sesuai. Namun, perbaikan karakter melalui induksi mutasi itu merupakan kegiatan yang tidak sederhana. Dia merupakan kegiatan yang besar, butuh waktu dan biaya yang juga cukup besar. Ya, oleh karena itu, maka ini poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita ingin melakukan perbaikan karakter melalui induksi mutasi, itu betul-betul seperti yang sudah disampaikan Kepala Dinas Sijunjung, itu harus ada kerjasama. Ya, kerjasama antara pemerintah daerah, Pemda, kemudian saya pikir juga harus melibatkan perguruan tinggi setempat. Kalau di Sijunjung mungkin ada STIPER, kita bisa melibatkan kawan-kawan yang ada di STIPER. Kemudian di Solok ada universitas Umi Solok, ya, yang salah satu lulusan Umi Solok itu adalah Pak Dirjen Hortikultura sekarang ini. Kemudian juga ya, kenapa perlunya kerjasama? Karena memang kita harus meningkatkan pematangan teknologi, ada uji verifikasi, harus melakukan uji multilokasi, harus melakukan uji adaptasi, uji kelayakan dan sebagainya. Ini banyak, pekerjaan ini banyak. Tidak bisa dilakukan oleh sendiri saja tanpa ada korporasi, ada kerjasama.
Kemudian juga harus melakukan penangkaran, harus melakukan sertifikasi dan sampai distribusi. Tadi sudah detail dijelaskan oleh Pak Muhammad Umar Said bagaimana skema pendistribusi sertifikasi sampai pendistribusian. Dan yang terakhir adalah bagaimana teknologi itu didiseminasikan dan diadopsi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai contoh gambaran ya. Ini adalah salah satu bahwa betapa kita ribet ya, banyak sekali yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pemulihan mutasi. Ini contoh waktu saya melakukan penelitian ini saya lakukan di Kabupaten Darmasraya. Ya, tadi Pak Dr. Sobrizal sudah mengatakan untuk mendapatkan satu mutan saja, paling tidak itu harus ditanam 10.000 tanaman. Jadi memang kecil sekali peluang untuk mendapatkan mutasi, sehingga kita harus menanam dalam jumlah yang cukup banyak untuk mendapatkan mutan-mutan yang kita kehendaki. Ya kadang-kadang mutan itu ada, tapi memang mutan itu tidak kita kehendaki. Ada yang pendeknya terlalu pendek, ada yang pendek nanti jumlah anakannya sedikit dan sebagainya. Nah itu harus kita seleksi sesuai dengan karakter yang kita kehendaki. Dan saya sangat sependapat dengan Dr. Sobrizal tadi, memang kita harus karena menseleksi itu pekerjaan yang ribet dan banyak, kita memang harus betul-betul menyesuaikan dengan karakter yang kita kehendaki. Kita tidak perlu menyeleksi yang tidak kita perlukan, karena itu tidak nanti akan sia-sia saja, nanti akan dibuang. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa korporasi atau kerjasama antara Pemda, antara perguruan tinggi dan bahkan itu akan menentukan sekali keberhasilan dari pemulihan padi melalui mutasi. Ini beberapa contoh ya, tadi juga sudah kita lihat. Ini adalah contoh yang tadi, ini kontrolnya ini bisa lebih pendek ya tanamannya. Ini dijunjung, terus kemudian produktivitasnya juga bisa sedikit lebih ditingkatkan. Ya. Prof, mungkin 1 menit lagi, Prof. Ya. Ini yang terakhir hanya foto saja, Pak. Ya. Ini juga, ini yang Sumatera Utara. Pendek, termasuk yang sigar yang sedang kami lakukan sekarang. Ini beras merah dari Kabupaten Pasaman. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu sedikit bahasan dari kami. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak.